Jadi ini kalau dalam bahasa Quran, bahasa hadis, contoh kalau hadis, misalkan zakat itu tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi kalau menurut Al-Quran dan hadis, kebalikan ataupun lawan kata goni, kaya, itu adalah fakir. Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan remah rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Ihwatu iman rahimakumullah. Begitupun pemirsa TV, Persis TV yang ada di tempatnya masing-masing, bahkan mungkin yang masih di perjalanan untuk menuju pulang. Alhamdulillah di hari ini Allah telah menakdirkan kita untuk senantiasa berada dalam situasi kondisi sebagaimana dikehendakinya, yaitu untuk thalabul ilmi. Di dalam Islam ada ketentuan ibadah, di mana ibadah maliyah ini antara pemberi dan penerima sudah jelas ketentuannya, bahwa ibadah mahdhah yaitu zakat, baik zakat fitrah, zakat perhiasan, zakat simpanan, dan yang lainnya. Ini ada ketentuan-ketentuan mengenai barang yang dizakati, harta yang dizakati, termasuk siapa yang menerima. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah menegaskan, innamas shadaqatu, hanyalah zakat-zakat itu, lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir-fakir dan miskin-miskin. Nah, kali ini kita tidak akan membahas 8 asnaf dari mustahik zakat, karena yang 8 ini mereka boleh menerima, bukan mesti menerima. Jadi andaikan ada asnaf yang 8 tidak menerima karena dia menolak, dia tidak berdosa. Atau bagi amil, ketika membagikan zakat itu hanya dibagikan untuk fakir, miskin, ibnu sabil, misalkan fisabilillah, atau juga yang lainnya. Maka yang 8 itu tidak mesti semuanya mendapatkan. Nah, untuk mengapa Quran menyebut fakir dan miskin didahulukan? Nah, disinilah kita mendapatkan dalam ayat ini fakir dan miskin disatukan. Sementara di ayat-ayat yang lain selalu terpisah-pisah. Ketika menyebut fakir tidak disebutkan miskin.
ketika menyebut miskin tidak sebutkan fakir. Ini dalam satu ayat menyatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir-fakir dan miskin-miskin. Kita tahu bahwa fuqara bentuk jamak daripada fakirun. Sedangkan masakin bentuk jamak dari miskin. Nah, untuk kategori ini fakir, ini miskin, ini agak berbeda. Kalau menurut Quran atau dalam syariat Islam, ketika menyebut ghaniyun, ya, kaya, itu diduhu lawannya atau kebalikannya adalah fakirun. Tapi kalau dalam kehidupan kita di Indonesia pada umumnya, kalau menyebut kaya, kebalikannya adalah miskin. Nah, kita mendapatkan bahwa fakir dan miskin ini dua kata yang berbeda, tapi pada satu waktu punya mana yang sama, pada saat yang lain punya mana yang berbeda. Kadang kita menyebut fakir, miskin termasuk, kita menyebut miskin, fakir juga termasuk. Oleh karena itu sebagai dasar landasan, kita melihat keputusan Dewan Hizbah mengenai pengertian mustahik, ya, zakat. Itu yang pertama, itu satu-satu kaitan dengan fakir miskin, ya. A, fakir, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primer sehari-hari karena tidak bisa kasab. Kemudian B, miskin, orang yang bisa kasab tapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Nah, C, fakir dan miskin mempunyai kesamaan dari segi sama-sama membutuhkan bantuan. Jika disebut salah satunya, menyangkut pengertian dua-duanya. Jika disebut dua-duanya, menunjukkan di antara keduanya ada perbedaan. Ini perbedaan ini karena kita tahu kebutuhan primer atau kebutuhan dasar manusia itu adalah sandang, pangan, dan papan. Hanya ini bahasa sebenarnya yang nomor satu adalah pangan, yang kedua sandang, ketiga papan. Namun bahasa sudah terlanjur dipakai adalah sandang, pangan, papan. Mengapa saya sebutkan bahwa sandang ini jadi nomor dua? Karena nomor satu adalah pangan. Ini mohon maaf, banyak orang yang jual pakaian untuk makan. Karena di saat dia mengalami jatuh miskin, maka dia menjual pakaiannya. Sebagian pakaiannya dijual. Artinya di sini yang pokok untuk apa? Untuk makan. Maka dalam Quran disebutkan ayat banyak, kulu, ya, washrabu, wala tusrifu ta'kulu, la ta'kulu, itu kan. Kenapa? Karena yang pokok adalah untuk pangan. Ya, bahasanya kan makanlah. Padahal sebenarnya wala ta'kulu amwalakum itu janganlah kamu makan harta di antara kamu. Bainakum bil batil. Ini maksudnya apa? Karena yang pokok kebutuhan kita adalah untuk makan. Jadi adanya sandang selebih dari makan, adanya papan selebih dari pangan dan sandang itu. Nah, hadirin hatu iman, pemirsa TV, Persis TV dimanapun berada. Nah, di sini kita melihat dari apa yang ditetapkan dalam putusan Dewan Hizbah ini menjadi acuan. Karena kalau menurut Quran, kita mendapatkan ayat misalnya. Ayat itu, iyakun goniyan au fakiron fallahu aula bihima. Ini maksud bahwa ketika menyebut gani, kaya, itu adalah kebalikannya adalah fakir. Jadi ini kalau dalam bahasa Quran, bahasa hadis, contoh kalau hadis, misalkan zakat itu tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi kalau menurut ayat Quran dan hadis, kebalikan ataupun lawan kata goni, kaya, itu adalah fakir. Ini perbedaan antara fakir dan miskin ini di Quran disebutkan
Jadi hanya yang kita ketemukan di ayat ini, fakir dan miskin disatukan. Lil fuqara'i wal masakin. Sedangkan di ayat-ayat yang lain kalau menyebut fakir, fakir saja, menyebut miskin, miskin saja. Misalnya ketika menyebut fidyatu ta'amu miskin, fadiyatu musawalamatun, gitu kan. Itu artinya di sana ada miskin sebutnya, tidak ada kata-kata fakir. Tapi ketika di ayat misalnya kaitan dengan seorang yang mengurus yatim, wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini bagi kafil yatim apabila dia seorang yang mampu, yang cukup, ya hendaklah dia berlaku infah, artinya menahan diri, tidak menggunakan, tidak memanfaatkan harta yatim itu untuk kebutuhan dirinya, apalagi keluarganya. Tapi andaikan, kafir yatim itu miskin, dia tuh fakir misalkan, dia seorang fakir, maka Allah menyatakan fayakul bil ma'ruf. Silahkan makan, silahkan menggunakan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Kemudian juga ada kalimat yang lain misalnya, yang sering kita dengar, terutama disampaikan dalam khutbah nikah. Iyakunu fuqara'a yughnihumullah min fadli. Nah, di sini jika seandainya mereka dalam keadaan fakir, maka Allah yang akan mencukupinya dari karunia-Nya. Nah, disinilah jadi lawan goni, kaya itu adalah fakir. Kemudian ada ayat lil fuqara'il ladina ukhsiru fi sabilillah. Orang-orang yang fakir, terkurung di jalan Allah, la yastati'una darban fil ard. Mereka tidak bisa berusaha di muka bumi. Hingga orang yang bodoh, orang yang tidak tahu menyangka dia itu orang yang berkecukupan. Nah, ini fuqara di sini termasuk orang yang tidak bisa bekerja sama sekali. Maka yang ukhsiru fi sabilillah itu salah satunya adalah pengajar. Nah, disinilah kita pernah mendengar ataupun sering disampaikan kata-kata yang diucapkan oleh Allahyarham K.H.E. Abdurrahman, Anda ke pasar, kami mengajar. Artinya di sini ada pembagian tugas, ada proporsional masing-masing, tapi juga bagaimana supaya mereka proporsional. Orang yang berusaha di pasar ataupun yang bekerja sekarang bisa tenang, bagaimana? Maka anak-anaknya dititipkan ke pesantren, ke lembaga pendidikan. Kemudian yang mengajak supaya tenang, supaya tentram, tidak ingat bagaimana dapur sudah ngebul ataupun tidak. Nah, disinilah adanya minimal zakat yang disalurkan untuk lembaga itu. Selebihnya mungkin ada infak dan sedekah. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana Al-Quran satu saat memisahkan fakir dan miskin itu, tapi di saat yang lain seorang yang miskin dia termasuk fakir, tapi seorang yang fakir dia termasuk miskin juga. Ya, maka di sini tadi disebutkan yang gampangnya. Jadi kalau fakir itu, fakir itu dia tidak punya usaha sama sekali untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin, dia ada upaya, ada usaha, ada pekerjaan, namun dari hasilnya itu tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, itulah yang sangat membedakan antara fakir dan miskin, walaupun kodenya sama. Orang yang sangat membutuhkan, yang memerlukan bantuan terutama dari zakat sebagai haknya, yaitu mustahik zakat. Itulah pemaparan berkaitan dengan fakir dan miskin dengan bahasa Quran, yaitu fuqara dan masakin. Sekali lagi, untuk fakir dan miskin ini ketika disebut bersamaan, maka di sini ada bedanya. Ketika disebut tidak bersamaan, maka kadang menyebut fakir itu masuk miskin, menyebut miskin masuk juga fakir.
Demikian, silakan kalau ada pertanyaan dari pemirsa Persis TV, dipersilahkan. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk ke Ya. tim redaksi ini. Yang pertama, apakah semua orang miskin masuk surga? Oh ya, satu-satu aja dulu ya. Kenapa? Kalau langsung ada berapa sekaligus ini. Untuk masuk surga itu banyak ya. Allah berikan kesempatan-kesempatan orang untuk bisa masuk surga. Jadi surga bukan monopoli orang kaya. Begitupun neraka ini kan bukan monopoli orang miskin, tidak. Di surga itu ada dari kalangan orang yang kaya, ada dari kalangan orang yang fakir, orang yang miskin. Kenapa? Masing-masing oleh Allah diberikan kesempatan dengan amal-amal soleh, ibadah yang Allah berikan kesempatan, dia bisa beramal. Contohnya, misalnya seorang yang miskin itu sebenarnya dengan kemiskinan yang dia jalani, dia kan bisa bersabar, dia bisa berikhtiar dan tawakal. Maka dalam sabar, ikhtiar dan tawakalnya, ini adalah sumber pahala bagi dirinya. Begitupun orang yang kaya, maka dia dengan kekayaan yang didapat, dia bisa bersyukur. Nah, dengan syukur yang dilakukan, maka insya Allah ini menjadi bagian dari dirinya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir bahwa orang miskin itu, bahkan ada keterangan, Mak, orang-orang yang miskin itu yang pertama kali masuk surga. Bahkan misalkan ada keterangan yang begini, la yadkhulul jannata khab'un wala bakhilun wala mannanun wala su'u malakah wala su'ul malakah. Wa awalu man yadkhulul jannah al-mamluk ida atau Allah wa ata'a sayyidah. Ini kan menyatakan bahwa ternyata untuk seorang hamba sahaya saja, dia memiliki kesempatan untuk masuk surga. Bahkan tadi sebutkan wa awalu man yadkhulul jannah itu adalah al-mamluk. Syaratnya apa? Dia taat kepada Allah dan taat kepada majikannya. Nah, maka disinilah, mohon maaf, bukan kita mesti miskin, tapi bagi orang yang miskin itu Allah juga sediakan surganya. Bahkan orang yang miskin itu kalau dalam hisab kan tidak ada hisab harta. Yang ada hisab harta adalah orang yang kaya. Demikian, silakan saja. Ustaz, ini mengenai bulan-bulan kemarin terkait maraknya bantuan dari pemerintah. Bagaimana hukumnya terhadap orang yang mengaku miskin karena ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah? Oh iya, jadi seorang yang mampu, kalau nggak sebut kaya lah, mampu lah. Karena mampu di sini kan relatif. Sebenarnya kaya pun relatif. Nah, kalau orang dia itu cukup mampu, kemudian mengaku-ngaku tidak mampu karena ingin mendapat bantuan, maka ini dosa bagi dirinya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan begini, bahwa kita diperintahkan untuk berinfak, bersedekah. Kita dilarang meminta-minta. Meminta itu boleh karena terdesak, silahkan. Tapi kalau hidup meminta-minta, ini hukumnya jadi haram. Nah, disinilah seorang yang sebenarnya dia sangat cukup dalam kehidupan untuk kebutuhan primer cukup, bahkan sekunder ini. Dia misalkan, mohon maaf ya, dia misalkan untuk sandang, pangan, papan, ya. Tambah apa yang sekunder? Ya kendaraan misalnya. Ini punya motor, bahkan lebih dari satu motornya. Yang lebih tidak nyaman kita mendengarnya justru orang yang punya mobil sekalipun kan. Dia ingin mendapatkan bantuan. Nah, ini sebenarnya berdusta itu hukumnya haram. Jadi atas nama apapun dusta itu adalah haram. Jadi mohon maaf,
Ini kepada, ya kan pernah ada tulisan ini keluarga miskin gitu. Keluarga penerima misalkan bantuan BLT. Nah ini seperti ini katanya itu banyak yang mundur ketika mau ditempel apa? Mau ditempel stiker itu. Misalkan keluarga miskin, padahal rumahnya mohon maaf lebih dari 100 meter. Dengan kondisi ya mohon maaf ini bisa dianggap menengah ke atas, sudah menengah. Nah disinilah ketika dia berdusta, maka dusta itu akan membawa dirinya ke neraka. Nah, maka hukumnya adalah haram. Silakan. Terakhir Ustaz, Ya. bagaimana pandangan Ustaz dengan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait klasifikasi kategori miskin? Yang pertama rentan miskin, yang kedua miskin baru, yang ketiga miskin ekstrim. Oh iya. Nah ini, jadi kalau dalam bahasa agama tadi ya, bahwa membedakan hanya fakir dan miskin. Nah di kita seringkali bahasanya miskin saja. Padahal nanti dalam miskin itu ada makna, terkandung makna fakirnya. Contohnya di sini kan ada seorang yang rentan miskin. Ini rentan miskin itu sebenarnya dia kan punya pekerjaan. Tapi pekerjaannya tidak menentu. Ya bahasa yang lain namanya serabut. Ya serabutan. Jadi ada kerjaan bekerja, tidak ada ya sudah. Nah ini kan bisa jadi rentan dalam menjadi seorang yang miskin. Satu saat dia menjadi orang cukup, tapi saat yang lain dia tidak memiliki apa-apa. Contoh begini misalkan, dia bekerja borongan. Ketika ada pekerjaannya maka dia mohon maaf bisa makan, minum, menutupi kebutuhan primernya. Tapi ketika tidak ada borongannya, sudah, dia nggak punya apa-apa. Nah ini kan dia rentan miskin. Kemudian kalau miskin baru, ya jelas, dia seorang pegawai, bahkan bukan 1-2 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun dia pegawai, karena perusahaan itu kolab. Kemudian perusahaan itu misalnya pailit, lalu terjadi PHK. Nah ini jelas membuka miskin baru. Nah kemudian nanti ada yang ketiga terakhir yaitu kaitan dengan miskin ekstrim. Nah miskin ekstrim ini sebenarnya dalam bahasa agama adalah fakir. Mengapa? Dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya penghasilan sama sekali, kecuali dia mendapatkan bantuan dari yang lain. Nah, maka disinilah, ini mohon maaf, kehadiran pemerintah sebagai pengelola negara. Ya, hadirnya negara ini untuk apa? Untuk rakyat. Bagaimana yang miskin harus jadi kaya. Nanti yang kaya dengan dibantu pemerintah tidak menjadi miskin, tapi tetap dalam dia seorang kaya, tapi nanti mampu menghadirkan orang-orang kaya baru. Ini adalah tugas pemerintah sebenarnya. Kenapa tugas pemerintah negara harus hadir? Karena negara itu ada dibuat oleh rakyat. Jadi tidak mungkin ada negara tanpa rakyat. Karena sebenarnya rakyat tidak hadir, negara pun bisa hidup sebenarnya. Ini kadang-kadang yang lupa bahwa rakyat sepakat untuk mengangkat pengurus yang namanya pemerintahan atau negara untuk mengurus dirinya. Maka di sini agar tidak lahir ya tadi yang rentan miskin, miskin baru, apalagi miskin ekstrim dalam bahasa agama itu fakir. Di sini perlunya hadir negara. Kalau dulu lah mungkin ada namanya dinas sosial. Ya, dinsos kalau dulu dinas sosial. Mudah-mudahan ini bisa kembali ya turun untuk melihat bagaimana meningkatkan derajat masyarakat ini dari miskin menjadi orang yang mampu. Contoh yang paling mudah lah, dari mustahik bagaimana menjadi muzaki. Dari mustahik bagaimana menjadi seorang yang mutasaddiq, orang yang munfik. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah serta pemirsa Persis TV dimanapun, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan karena berhubung ya waktu yang
tidak mencukupi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilman nafi'an bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bagian dari berbagi rezeki dan tebar pahala. Demikian aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri